Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Alia Fitri dengan NIM 2187201051 dari Prodi Pendidikan Sejarah 2021 kelas pagi. Berikut video penjelasan saya mengenai jawaban soal UAS pada mata kuliah Sosiologi. Baik, berikut adalah jawaban pertanyaan dari UAS mata kuliah Sosiologi saya. Apa menariknya judul penelitian tersebut? Menariknya judul penelitian yang saya ambil adalah dengan objek tersebut atau sesaji sandingan, banyak masyarakat yang masih belum paham jelas mengenai hal tersebut. Kemudian, objek yang saya ambil pun juga saya rasa masih banyak yang belum memahami fungsi dan akibat menggunakan sesaji sandingan. Kemudian selain itu, saya juga tertarik membahas sesaji sandingan karena menyangkut dengan tradisi kebudayaan suku Jawa, di mana suku Jawa adalah bagian dari suku keluarga saya. Karena di Desa Bluruk Kidul juga mayoritas bersuku Jawa, maka dengan itu mempermudah saya dalam penelitian tersebut. Jelaskan dua teori sosiologi yang ada dalam penelitian. Kemudian, poin B, dua teori sosiologi pada penelitian saya. Yang pertama adalah fungsionalisme struktural. Pada teori ini berhubungan dengan masyarakat, berbagai komponen, dan saling mempengaruhi untuk dapat terus berfungsi. Kemudian, yang kedua adalah teori interaksionalisme simbolik. Dengan teori ini, penelitian saya membahas objek yang berhubungan dengan landasan individu, mengenai hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar. Bagaimana integrasi teori sosiologi dengan peristiwa sejarah? Pada dasarnya, masyarakat berada dalam sebuah sistem sosial yang mengikat mereka dalam keseimbangan. Sehingga hubungannya teori ini dengan penelitian saya adalah suatu tradisi atau kebudayaan pasti akan mengakibatkan interaksi sosial, di mana interaksi sosial akan terjadi pada suatu masyarakat. Deskripsikan 7 unsur kebudayaan pada tempat Anda tinggal sekarang, baik lingkup desa atau kelurahan. Kemudian nomor 2, 7 unsur kebudayaan yang ada pada desa saya. Yang pertama yakni ada unsur bahasa. Pada unsur bahasa di desa tempat saya tinggal, tepatnya di Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Bahasa yang digunakan dalam sehari-hari adalah bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Jawa pun terdapat dua kelompok. Yang pertama yakni Jawa Kerama atau disebut Jawa Halus, dan yang kedua yakni Jawa Ngupo atau disebut Jawa Kasar. Karena mayoritas penduduk di desa saya yakni bersuku Jawa, namun tidak sedikit juga yang berasal dari luar Jawa. Contohnya seperti berasal dari Sumatera, Kalimantan, Palembang, dan lain sebagainya, menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, unsur pengetahuan. Pada unsur pengetahuan di desa saya, pastinya dengan menggunakan pendidikan Indonesia, yakni wajib 12 tahun, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA hingga kuliah. Selain pendidikan formal, terdapat pendidikan non-formal juga, seperti mengaji di TPQ. Tidak hanya itu, orang tua yang mendidik anaknya tentang moral dan kesopanan juga masih terjalin dengan baik. Beberapa pengetahuan lain juga seperti pengetahuan mengenai tumbuhan. Yang tumbuh di sekitar rumah saya bermacam-macam. Yang jelas, tumbuhan yang dapat tumbuh di dataran rendah. Karena rumah saya berada di dataran rendah, kebanyakan seperti pohon mangga, pohon pisang, pohon belimbing, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, hewan yang hidup di daerah rumah saya juga kebanyakan adalah seperti kucing, burung, tikus, anjing, ular, sawah, berbagai macam serangga juga, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yakni sistem organisasi. Sistem organisasi di desa saya yang paling dasar adalah kerabat, yakni keluarga inti dan kerabat lainnya. Kekerabatan juga berkaitan dengan perkawinan. Kemudian organisasi sosial yang ada di desa saya contohnya ada RT, RW, remaja masjid, Karang Taruna, Ibu PPKK, Takmir Masjid, IPNU, IPPNU, dan organisasi lainnya. Organisasi tersebut tentu mengatur anggota dan masyarakat dengan aturan dan nilai norma yang telah ditetapkan.
Kemudian yang keempat yakni sistem teknologi. Sudah tidak asing bagi kita jika pada zaman modern saat ini hampir seluruh masyarakat menggunakan teknologi yang canggih, yakni teknologi yang berbasis internet. Teknologi yang digunakan pada desa saya pun juga begitu. Penduduknya mayoritas menggunakan handphone berbasis internet, TV, laptop, dan juga kamera. Sehingga masyarakatnya mendapatkan informasi atau berita dengan mudah dan lebih cepat. Tidak hanya itu, teknologi untuk membuat makanan dan minuman pun juga menggunakan alat modern. Contohnya seperti mixer, microwave, blender, dan lain sebagainya. Kemudian alat transportasi juga mayoritas menggunakan sepeda motor, mobil, sepeda ontel. Teknologi dalam membangun rumah pun tidak hanya menggunakan tenaga manusia. Lainnya seperti menggunakan molen untuk cor ataupun semen. Kemudian yang kelima yakni ada unsur ekonomi. Mata pencaharian di Desa Pekarungan saat ini tidak hanya petani, bahkan lebih banyak menjadi pegawai kantor dan pedagang. Selain itu juga banyak masyarakat ditemukan memiliki usaha toko di rumahnya, seperti sembako, dengan adanya yang beralasan sebagai penghasilan sampingan. Kemudian yang keenam yakni ada unsur religi. Karena di desa saya walaupun penduduknya tidak hanya seorang muslim, tetapi mayoritas mereka memeluk agama Islam. Sehingga sistem religi yang paling menonjol di desa saya adalah ibadah dari agama Islam. Sehingga banyak bangunan masjid. Contohnya kegiatan pada agama Islam seperti mengadakan pengajian atau sering disebut sebagai yasinan atau istighosa yang diadakan pada tiap hari Kamis malam Jumat. Kemudian mengadakan acara pada PHBI atau peringatan Hari Besar Islam. Kemudian ada jamaah sholat 5 waktu yang diadakan di masjid atau di musola. Kemudian penduduk yang beragama non-Islam tetap menghormati dan saling toleransi dan menjalankan kewajiban ibadahnya masing-masing. Kemudian yang ketujuh yakni unsur kesenian. Unsur kesenian sendiri di Desa Pekarungan banyak ditemukan adalah dengan seni vokal dan alat musik. Salah satu contoh seni vokalnya adalah menjadi vokalis atau dijadikan pekerjaan sampingan mereka di suatu rumah makan atau kafe. Alat musik yang digunakan juga kebanyakan adalah gitar, keyboard, dan gajon. Namun selain itu, penduduk yang beragama Islam juga memiliki kesenian sendiri, seperti banjari. Pada banjari membutuhkan alat musik yang disebut dengan rebana. Analisis pengaruh perubahan sosial dan modernisasi dari deskripsi nomor 2. Nomor 3, pengaruh perubahan sosial dan modernisasi pada desa saya adalah terutama pada bidang teknologi. Karena pada umumnya juga saat ini teknologi semakin canggih dan penggunaan teknologi itu sendiri seperti gadget salah satunya tidak memandang umur. Dari anak kecil yang berumur 3 tahun saja, orang tuanya sudah mengenalkan gadget dengan melihatkan video anak-anak melalui aplikasi YouTube. Kemudian, orang tua juga tidak mau kalah dengan anak-anak muda. Trennya sosial media ini membuat seluruh kalangan menggunakan aplikasi-aplikasi yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan jarak yang jauh. Karena pada dasarnya tidak dapat ditolak bahwa pengaruh modernisasi ini juga tidak hanya berpengaruh negatif, namun juga memiliki nilai positif. Karena globalisasi saat ini membuat kita membutuhkan gadget berbasis internet. Bahkan di bidang pendidikan pun saat ini juga membutuhkan hal itu. Contoh nilai negatif dengan adanya perubahan sosial dan modernisasi adalah kurangnya bahkan bilangnya nilai kesopanan dan moral. Penyebabnya adalah salah satunya itu karena sejak pandemi COVID-19, sekolah yang dulunya luring menjadi daring, sehingga tidak dapat memberikan ilmu dan wawasan secara langsung kepada siswa-siswi mengenai pentingnya kesopanan dan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak semua orang tua juga dapat memantau anaknya dengan waktu yang cukup untuk mengenalkan nilai dan moral yang benar. Jelaskan konsep keterkaitan antara mobilitas sosial dengan stratifikasi sosial.
dengan berikan contoh realita peristiwa untuk menggambarkan secara detail dengan menggunakan bagan. Kemudian yang keempat, pengertian dari mobilitas sosial sendiri adalah perpindahan posisi seseorang atau suatu kelompok dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Sedangkan stratifikasi sosial adalah penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai kelompok tertentu. Kemudian kedua hal tersebut dapat membuat individu mengalami perpindahan kelas sosialnya, baik ke atas maupun ke bawah. Contoh peristiwanya adalah seperti seorang kepala sekolah melakukan korupsi dana pendidikan, sehingga jabatannya sebagai kepala sekolah dilepas bahkan bisa sampai dipecat. Bagannya sebagai berikut. Pada bagan berikut, ada yang paling atas pimpinan yayasan, kemudian dibawahi oleh kepala sekolah dan juga komite sekolah. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala. Wakil kepala sendiri dibagi ada kesiswaan, tata usaha, dan juga kurikulum. Kemudian di bawah kesiswaan ada wali kelas, guru BK, dan juga guru mata pelajaran. Kemudian wali kelas ini yang mendampingi siswa-siswanya. Selain itu, kepala sekolah juga bisa memantau seluruh pekerjaan yang ada pada bawahnya dan juga siswa-siswanya. Jika kepala sekolah ini melakukan korupsi dana pendidikan, maka kepala sekolah secara langsung akan digantikan oleh yang lainnya. Deskripsikan kebermanfaatan mempelajari ilmu sosiologi dalam satu semester ini, terutama sebagai ilmu bantu dalam pendidikan sejarah. Kemudian nomor 5, manfaat mempelajari ilmu sosiologi terutama sebagai ilmu bantu dalam pendidikan sejarah menurut saya adalah dengan mempelajari ilmu sosiologi saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat mengenai kehidupan bersosial. Karena menurut saya, kita sebagai makhluk sosial, jika berkehidupan sosialnya tidak memahami dengan materi, maka tidak berjalan dengan baik. Kemudian selain itu, ilmu sosiologi juga menjabarkan ilmu bantu sejarah. Contohnya, maksudnya adalah adanya kehidupan sejarah juga terdapat faktor-faktor sosial, sehingga mempelajari kehidupan sosial sejak dahulu hingga sekarang. Karena seperti sebelumnya, kita adalah makhluk sosial dan hidup kita diatur dengan pranata sosial. Kesimpulannya, jika tanpa ilmu sosiologi, maka sejarah itu tidak dapat dijelaskan dengan hubungan komunikasi sosial dan aturannya, sehingga kehidupan pada sejarah pun juga membutuhkan ilmu sosiologi. Mixer sendiri yakni alat bantu yang membantu untuk mengaduk dan mencampurkan adonan. Alat ini akan sangat menguntungkan dan sangat bermanfaat dalam kegiatan masak-memasak. Kemudian fungsi dari microwave sendiri adalah untuk meningkatkan suhu dari makanan agar lebih hangat lagi. Kemudian blender berguna menghaluskan bahan menjadi cairan yang lembut seperti sup atau smoothie. Blender juga bisa untuk mencampurkan cairan dan pengemulsi seperti pada saus salad dan saus biasa. Blender juga bisa menghaluskan buah-buahan untuk dijadikan jus. Kemudian untuk sepeda ontel, pada zaman dahulu masyarakat sudah banyak yang menggunakan sepeda ontel ini. Namun pada saat ini sepeda ontel lebih canggih dan lebih bagus lagi. Sudah jelas pada saat ini masyarakat lebih banyak yang menggunakan sepeda motor daripada sepeda ontel. Karena sepeda motor saat ini sudah lebih canggih dari sepeda motor yang zaman dahulu. Karena tepatnya rumah saya berada di perumahan, sehingga sudah banyak sekali penduduk yang menggunakan mobil. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.